Kenalkan, nama saya Dian Anissa dari Cokolaters. Cokolaters sendiri sudah berdiri 2 tahun dengan fokus konsep coklat sebagai hadiah. Sampai sekarang aktivitas bisnisnya itu masih dilakukan sendiri oleh saya dan juga dibantu oleh orang tua dan kerabat yang sifatnya sukarela. Usaha ini dimulai benar-benar dari nol dengan modal awal hanya 50.000 tanpa punya background bisnis ataupun pengalaman bisnis. Hambatan yang bisnis yang saya rasakan yang paling utama itu adalah permodalan. Kenapa? Karena saya ini full entrepreneur dan juga pendapatan Cokolaters itu masih tergantung dari keuntungan penjualan. Jadi kayak banyak yang pengen saya lakukan untuk mengembangkan bisnis, namun terhalang oleh dana. Banyak sekali wawasan baru yang saya dapatkan dari sesi mentoring. Mentor kami adalah Tisa Aunila dari Pripiltin Coklat. Yang melekat dari sesi mentoring ini adalah yang pertama, prinsip Katisa, yaitu perkuat yang sudah kuat. Yang hal ini akan saya aplikasikan dalam bisnis. Saya akan memperkuat penjualan online. Yang kedua, saran yang didapat dari mentor kami adalah perihal workshop. Adalah all about the service, cara penyampaian kepada partisipan dan memperkuat branding. Yang ketiga, Katisha juga menyarankan untuk memperkuat penjualan dengan cara jual di tempat oleh-oleh, supermarket dan juga kerjasama dengan korporat. Hal tersebut ingin saya lakukan namun terhalang oleh perizinan. Cokolaters kemudian akan menargetkan untuk tahun ini sudah mempunyai PRT dan halal MUI. Saran lainnya dari Katisha terkait keinginan kami untuk masuk pasar kalangan atas adalah dengan melakukan pembeda. Jadi, setiap segmen harus mempunyai pembeda baik dari varian coklat maupun packaging. Hal ini akan kami aplikasikan dalam membuat produk premium. Saran lainnya adalah untuk memperkuat branding melalui logo dan kemasan yang mewakili identitas Cokolaters. Hal tersebut akan kami aplikasikan dengan cara rebranding logo dan membuat maskot karakter Cokolaters. Selain kelima poin di atas, masih banyak lagi wawasan dan saran yang kami dapatkan seperti pentingnya storytelling, segmentasi dalam penjualan, display yang diperkuat terutama apabila open booth atau membuka outlet sendiri, dan yang terakhir terus melakukan trial dan error baik dalam produksi maupun pemasaran. Dana hibah saya gunakan untuk pengadaan barang penunjang produksi, trial produk baru, biaya video advertising, biaya iklan, biaya pembuatan website, dan pengadaan barang penunjang titip jual ke coffee shop, serta biaya keperluan dengan bazar. Sebelum Cokolaters terpilih menjadi pemenang, hal-hal tersebut sudah ingin kami lakukan, namun terhalang oleh dana. Dengan adanya dana hibah ini, sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis kami, terutama dari sisi marketing, branding, dan juga selling. Setelah membuat BMC, titik kelemahan usaha kami yaitu di channel, baik sosial media marketing maupun direct marketing. Nah, kelemahan ini
kami aplikasikan di bulan Februari dan juga Maret. Studi kasusnya itu hari kasih sayang. Peluangnya Valentine identik dengan coklat. Tapi problemnya itu pasarannya sudah jenuh jika produk yang ditawarkannya itu hanya coklat. Selain itu, banyaknya pesaing yang juga menjual produk edisi Valentine, minimnya biaya budget IG Ads, dan belum menemukan strategi yang pas untuk meningkatkan penjualan dari promosi IG Ads. Selain itu, pesaing yang lainnya tuh masif dalam mempromosikan produknya. Solusi yang saya buat yaitu dengan membuat produk seasonal Valentine berkolaborasi dengan 2 brand IELTS dan Rahasia, yang juga merupakan seller dari marketplace Mosello, marketplace khusus jasa kreatif. Kedua produk hasil kolaborasi ini muncul di homepage Discover Mosello section Love for All dan juga ada promo diskon. Selain itu, untuk memperkuat marketing yang saya lakukan itu ada 4 cara. Yang pertama, membuat video advertising yang mengambil tema sosial eksperimen dengan judul How People Express Their Love yang diupload di IG dan YouTube Chocolaters. Yang kedua, membuat website yang mempermudah customer untuk order produk kami. Selain itu, kami juga melakukan sesi foto produk yang kemudian nanti akan dimasukkan ke katalog website dan juga IG Ads. Yang ketiga, mengikuti Bazar One Day Market yang diadakan di Shift Market Kreatif Kompleks pada tanggal 1 Maret 2020. Dan yang terakhir, titip jual produk Spring Bloom Blossom di coffee shop Chillroom dan juga Rumah 30. Yang digunakan untuk hari Valentine masih belum berhasil dikarenakan kalah saing dengan brand lain. Hal ini terjadi karena produk kami yang tergolong affordable, kurang eksklusif, dan produk Valentine yang dibuat termasuk produk deadline alias mepet sehingga kurang maksimal. Pelajaran yang bisa diambil ketika ingin launching produk baru, seharusnya trial errornya itu sudah dilakukan dari jauh hari dan harus memiliki budgeting untuk iklan. Selain itu, strategi titip jual dan bazar juga masih di bawah target, di mana penjualan dari Chocobar dari kedua coffee shop itu masih di bawah target, dan juga sedangkan strategi opening tenant booth yang mana hasil penjualannya itu belum menutupi biaya modal tenant. Hal tersebut kemungkinan karena coffee shop dan bazar tersebut bukan merupakan target market dari coklat. Pelajaran yang bisa diambil yaitu lebih memperhatikan detail dari setiap tindakan yang akan dilakukan dan dalam berbisnis sehingga dapat mengurangi dari resiko kerugian. Keinginan untuk masuk ke segmen atas. Sebelumnya kami juga mempunyai produk eksklusif yaitu Happiness Box dengan harga Rp275.000, tapi minat customer rendah terhadap produk tersebut. Untuk mengatasinya, kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kopi dan Tanaman karena brand tersebut memiliki customer segmen atas. Menjadi sebuah kesempatan untuk Chocolaters agar bisa masuk ke segmen atas karena sebelumnya segmen kami tergolong segmen menengah. Kami berencana untuk kolaborasi eksklusif yaitu hampers eksklusif yang terdiri dari coklat pralin premium menggunakan coklat bahan kofaktur dan bunga dari Kopi dan Tanaman. Harapannya dapat terjadi cross-selling dari masing-masing customer Chocolaters dan juga Kopi dan Tanaman. Dan pada collab ini kami sharing bersama, meminimal resiko bersama, membuat awareness dan mendapatkan market baru bersama. Selain itu juga kami berencana berkolaborasi dengan Petualangan Menuju Sesuatu, sebuah serial web komik yang berfokus di bidang kesehatan mental. Berhubung owner Chocolaters juga memiliki mental issue, diharapkan kolaborasi ini dapat merangkul kawan-kawan yang membutuhkan. Selain kolaborasi, tantangan di bulan depan adalah membuka workshop yang insya Allah akan diadakan tanggal 11 April yang berlokasi di Chillroom dengan tema Make Your Own Chocolate Bar. Jika peminatnya sesuai, maka akan dilakukan workshop secara rutin. Pesan untuk UMKM lainnya, lebih kreatif saja dalam berbisnis. Rintangan, halangan, dan keterbatasan pasti selalu ada.
Tapi hal tersebut bisa dijadikan tantangan dan kita harus bisa putar otak tuh gimana agar tantangan tersebut bisa menjadi sebuah pencapaian. Selain itu selalu buat planning. Jadi sehingga jika plan A gagal itu kita bisa ngambil evaluasinya dan ganti dengan plan B dan seterusnya. Semangat, kita semua pasti bisa.